Melanjutkan perjalanan kita menuju Desa Kopeang. Di part keempat ini kita mulai lagi dari titik tempat istirahat terakhir, yaitu sebuah warung yang berada persis di bibir sungai. Perlu kalian ketahui, ini satu-satunya warung yang berada di jalur Desa Kopeang. Dari sini perjalanan kita masih lumayan panjang, kurang lebih sekitar 20 km lagi untuk sampai ke desa. Sebagai gambaran kondisi jalannya, dari titik awal kita berangkat di Kecamatan Tapalang sampai ke warung ini, jaraknya kurang lebih sekitar 10 km. Akan tetapi kita butuh waktu sampai 3 jam 20 menit agar bisa sampai ke warung ini. Kebayangkan gimana medannya? Ya udah, tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita melanjutkan perjalanan ekstrim ini. Di sini saya cukup terkejut ketika Om Pian mengatakan bahwa kita akan berhenti sebentar untuk membantu supir yang sudah terjebak di jalur ini selama 4 hari. Posisinya tidak jauh dari sungai. Waktu itu saya sempat bingung, kalau mengalami kerusakan di jalur ini terus harus menginap, tidurnya bagaimana? Kalau kata Om Pian, mereka akan berusaha mencari pemukiman paling terdekat, atau kalau terlalu jauh, mereka akan menginap di mobil dengan membangun shelter kecil untuk tidur. Tetapi kalau rusaknya di sekitar sungai, mereka akan tidur di warung tempat kita istirahat tadi. Wah, kayaknya turun seru nih. Bener-bener batu gunung teman-teman, ini seperti ini jalurnya. Gila batu guys. Luar biasa. Astagfirullah. Gue juga takut ini sebenarnya kalau di dalam mobil. Takut ada ular doang sih. Karena tadi ada beberapa ular di tengah jalan gitu guys, lewat kayak gitu. Cuman gak kerekam. Oh iya, di video sebelumnya banyak yang bertanya kenapa sih si supir masih membawa logistik orang lain. Padahal mobil ini sudah saya charter secara pribadi sebesar Rp2.500.000. Ya alasannya sederhana, karena saya sudah mengizinkan untuk membawa apapun kebutuhan warga termasuk penumpang maupun logistik warga di wilayah Kopeang. Ya daripada bagasinya mubazir, saya pikir kenapa nggak bawa logistik warga aja. Siapa tahu bisa bermanfaat, kan tidak dipungut biaya. Nah, di titik ini kaki saya nyaris saja terjepit. Jika sedikit saja terlambat untuk menariknya ke dalam, bisa dipastikan kaki saya akan patah. Kendaraan ini bukan dirancang untuk kenyamanan, asal bisa jalan dan bawa barang saja sudah cukup. Apalagi setiap ruang harus dimaksimalkan. Itu artinya jangan harap bisa selonjoran kaki di dalam mobil. Kadang kalau kaki mulai pegal dan ingin selonjoran, satu-satunya cara ya harus menjulurkan kaki keluar seperti ini.
Masalahnya seperti yang saya bilang tadi, jalur ke Desa Kopeang ini sempit banget. Bodi mobil seringkali harus mepet sama tebing tanah di kiri kanan jalan. Buat orang yang baru pertama kali lewat sini seperti saya, rasanya lumayan bikin senam jantung. Supaya ini gue pegangan ya, karena ngeri jatuh. Halo Akbar. Setelah berjalan 30 menit dari titik sungai dengan jarak kurang lebih sekitar 300-500 meter, akhirnya kami melihat mobil yang sudah diinformasikan Om Pian di awal video sebelum kami berangkat. Kendaraan ini sudah mengalami kerusakan dan terparkir di dalam hutan selama 4 hari. Pengemudinya ternyata baru saja berangkat tadi pagi. Sebelumnya beliau telah menghabiskan 2 malam di hutan ini untuk memperbaiki kendaraannya. Pada hari ketiga ia sempat keluar dari titik ini, lalu hari keempat ini ia masuk kembali. Kami pun berhenti sebentar untuk mencari tahu kerusakan apa yang dialami mobil tersebut. Nah teman-teman, di sini kita berhenti dulu karena ada mobil yang sudah terjebak di sini selama 4 hari, tidak bisa bergerak sama sekali karena sepertinya kaki-kakinya tuh ada yang rusak atau gearnya ada yang rusak. Nanti kita lihat ke sana ya. Ya, 2 malam di jalan. Hah? 2 malam di jalan baru turun. Bapak sempat nginep di sini berarti, Pak? Iya, di situ di warung. Oh, di warung. Ya Allah. Tapi kan baru datang itu tadi orangnya dibawa. Jadi kemarin sendiri di situ, Pak? Iya, ada teman. Oh, ada teman. Tapi Bapak sekarang sendiri nih? Benar-benar sendiri? Iya. Saya pikir ada teman, Pak, di sini nggak ada ya? Tidak ada. Luar biasa. Dan bapaknya ini dari tadi pagi, saya lihat dari tadi pagi, Pak ya. Belum beres-beres sampai sekarang. Tapi solusinya udah ada, Pak? Sudah ada. Berarti mudah-mudahan hari ini bisa jalan pulang, Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Kalau cari cara sudah bisa. Sambil cari cara. Nih, udah dipasangin rantai juga nih di sini nih. Coba lihat ya, dibongkar tuh semua dalamnya. Ya udah dipanyu. Dibongkar. Jangan membawa panyu liung. Sekali panyu dong. Tarik tadi kok mana cowok. Iya. Nah, di sini kita lihat gimana mobil ini bisa menaiki tanjakan ini dengan sangat ekstrim. Kita nggak boleh di belakangnya guys, karena ngeri batu yang kelempar ke arah kita gitu. Nggak boleh dekat-dekat banget.
Sedikit informasi, jalur ekstrim menuju Kopeang sejauh 27 km benar-benar lengkap. Dari batang pohon yang tumbang, lumpur yang dalam, batuan cadas, menyeberangi sungai, dan masih banyak lagi. Belum lagi rintangan-rintangan lain yang tak kalah menantang. Itulah mengapa jalur Kopeang terkenal sangat sulit dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan hardtop ini. Akbar. Ya Allah, jurang itu di bawah. Allah Akbar. Jadi ini yang sebelah kanan ini jurang ya teman-teman. Sebelah kiri batu gede, sebelah kanan jurang, ya Allah. Ya Allah.
jalan masih sangat lebih baik lah daripada kolam hujan. Ya Allah. Nih, kita akan naik ke situ dan di sebelah kanannya jurang. Dan serunya di sini ada sungai kecil yang bagus banget, bening, nggak ada sampah. Sungai kecil nih, bening banget. Kayaknya ini dari mata air yang dari atas deh, karena bening banget airnya. Berapa lama ya kayak begini jalurnya? Ini sampai kampung. Astagfirullah. Apa Kopeang? Tapi ya kalau sudah makan kita agak mendingan. Agak mendingan. Aduh ya Allah. Saking kerasnya jalur ini, aku sampai capek. Desa Bela ya. Kalau ke kanan kita ke Desa Bela, kalau ke kiri kita ke Kopeang. Ada penduduk di sini, tapi nggak banyak. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya di sini, itu adalah pohon lagi tanaman nilam yang jadi parfum. Itu lagi dijemur sepertinya. Nah, ini dia teman-teman, kalau kanan ini ada percabangan jalur. Kita ke kiri. Benar-benar lengkap perjalanan kali ini ya. Nah, kalau ke sana Desa Bela tuh. Nah, Desa Kopeang itu berada di balik gunung ini. Jadi kita melewati beberapa gunung agar bisa tembus ke Desa Kopeang. Jadi beberapa waktu lalu jalur ini tuh rame di media sosial karena ada ibu-ibu yang melahirkan di jalan pada saat dilakukan evakuasi menuju ke wilayah Tamalang. Airnya masuk. Sorry guys, bentar guys, distract, ini airnya masuk. Celana gua dong nggak beraturan, bener. Lihat guys, jalurnya. Itu udah kayu dong. Bukan ya. Sumpah ini miring guys.
kita tanjakan lagi, tanjakan curam. Sampai diarahkan ya sama asisten Om Pian. Lumpur. Ini kering aja naik, lumpurnya gimana basah. Teman-teman, benar-benar ini belum kelar-kelar, tapi kayaknya udah nggak lama lagi sih kalau dilihat dari maps ya untuk sampai di Desa Kopeyang. Tapi kita harus berhenti dulu karena ada yang nyangkut di bemper mobil. Apa yang nyangkut, Bang? Truknya. Oh, astagfirullahaladzim, ada aja bener. Turun kah? Ampun, oh, ada pohon. Nah, di sini ada pohon tumbang. Pokoknya lengkap perjalanan ini, luar biasa. Nah, ini kita berhenti dulu karena ada yang nyangkut di bawah sana, nggak tahu apa. Udah capek banget. Ini benar-benar di tengah hutan. Dengar gak suara burung? Tuh, kan suara burung. Indah banget ya, khas suara hutan lah. Ini ada pohon yang
jatuh nih. Kayaknya longsor deh dari atas gitu. Terus dirapihin sama warga kalinya yang lewat-lewat sini karena itu ada bekas potongan di sini. Tuh, kayak gitu. Lengkap banget perjalanan kali ini teman-teman. Nah sekarang di jam 6, sepertinya dikit lagi ya nyampe desa Kopeang. Kurang lebih sekitar mungkin 5 kiloan lagi kali ya. Tapi dengan jalur yang seperti ini. Tuh lihat. 15 nama Kang. Bener-bener. Ini tadi gara-gara keluar ya. Keluar tangan ngambil gambar nih. Kebesot sama daun. Batang daun. Kayaknya daun-daunnya yang kayak gitu deh. Nah ini berduri nih. Tuh. Gila. Itu tirotnya sampai bengkok tuh, lihat. Aduh. Mana Om Pian boleh lihat Om Pian, diangkat Om Pian. Itu Om Pian, lihat bengkok. Bengkok tirotnya gila. Jadi ini harus dilurusin dulu ya. Kayaknya feelingnya Om Pian bagus banget deh. Karena dia ngerasa kayak ada yang aneh gitu di setirnya. Akhirnya kita berhenti di sini. Dan pas dilihat ternyata tirotnya bengkok. Oh bener. Bengkok. Jadi ini mau coba dilurusin ya. saya master limbat. Itu kalau nggak dirasain bahaya Om ya. Bahaya. Mau ke jalan terus tetap masih di gunung. Aduh. Tirot sampai bengkok. Bener. Nih. Tirotnya udah lurus lagi. Gokil. Itu kali tadi yang bunyi-bunyi ya? Kretek gitu ya? Ya, anunya juga behnya juga patah tapi tidak apa-apa lah. Masih bisa insyaallah. Ada yang patah tapi tidak apa-apa katanya. Oke, ini istirahat dulu. Kemarin dia begini nih. Capek banget. Jalurnya lengkap sekali, ada tanah di sini tapi udah mendingan. Tuh, Gara-gara itu kayu. muka udah kusut. Di sana. Pengen mandi. Pengen semuanya lah pokoknya. Pengen bersih-bersih tapi ini jalur kita masih jauh banget. Wah, kita di tengah hutan, teman-teman. Nih denger gak suara burung? Didengar gak suara burung? Dan jalurnya seperti ini tanah. Pokoknya kali ini perjalanan mantap. Nanti Batu. Jadi baru bagus pemandangan itu. Sungai di atas puncak ya? Oh iya, alhamdulillah. Nggak lama lagi ya berarti? Oke, dikit lagi lah pokoknya. Kalau dihitung sih dari maps sekitar kurang lebih sekitar 7 kilo lagi lah dari titik ini. Tapi jalannya begini. Alhamdulillahnya cuaca cerah, jalan tidak terlalu parah. Jadi kita bisa lancar-lancar jalan, mobil tidak terlalu banyak kendala. Perlu diketahui jalurnya di sini lengkap banget ya. Sekali lagi, tanah, sungai, lumpur, pokoknya banyak. Ini perjalanan ekstrim 2 sepatu yang paling komplit jalurnya. Ini jam 6 kita lanjut lagi perjalanan ke Desa Kopeang mantap.